Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Sirudi. Menjejakkan langkah penuh inspirasi, guys. Selamat malam. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Tidak kurang satu apapun dalam kondisi yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ini di belakang saya, saudara saya sedang mengisi formulir dan tata cara pendaftaran P3K ya. Apalagi serius nih, pokoknya. Tapi memang penting juga ya teman-teman untuk mencari tahu kemudian meriset semua informasi terkait pendaftaran P3K supaya tidak salah ya. Karena tadi sih kita udah bahas kenapa itu takut salah, karena harapan kita itu sedang naik ya. Harapan untuk diterima, harapan untuk bisa lolos ya. Itu kan jadinya naik. Jadi kita sangat hati-hati ya kan. Tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan dengan teman saya, saudara saya ini di belakang itu yang contoh kecil ya. Surat lamarannya ditulis tangan atau diketik. Ya, itu contoh sederhana. Yang kedua, pas fotonya itu bajunya harus putih atau boleh yang lain. Terus yang ketiga, ini penggunaan materinya materai tempel atau materai. Banyak sekali aspek yang perlu di riset, perlu dicari tahu ya guys, gitu supaya tidak salah. Karena saya yakin ketika sudah mengisi dashboard SSCASN ataupun mengisi persyaratan itu, harapan kita secara langsung atau tidak langsung itu ikut naik supaya bisa diterima dan lolos administrasi lah, minimal itu sih. Jadi kalau itu gara-gara itu ternyata itu gagal, kan menimbulkan ya luka batin kali ya. Begitu ya bro? Iya, seperti itu. Oke, tapi by the way anyway, saya hanya akan membacakan sumber dari katadata.co.id terkait cara pendaftaran dan informasi jadwal seleksi P3K Teknis 2022. Jadi sumbernya dari Katadata ya guys, gitu. Oke, langsung saja kita baca. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guys. Pengumuman jadwal seleksi P3K dapat diakses di website resmi yaitu bkn.go.id. Jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2022 mulai, ingat ya, 21 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023. Berarti ini tanggal 5 Januari ya guys. Berarti tinggal besok jam 23.59 terakhir ya. Proses pendaftaran administrasi dilakukan secara online. Pendaftaran dilakukan melalui portal sscasn.bkn.go.id. Oke. Mungkin teman-teman juga sudah bikin akun semua ya. Nah, seleksi pendaftaran P3K Tenaga Teknis ini akan selesai pada Juni 2023. Selama pelaksanaan seleksi berlangsung, peserta dihimbau untuk mencari sumber informasi resmi pemerintah. Berikut jadwal resmi seleksi P3K Tenaga Teknis 2022. Oke, saya baca aja ya. Pengumuman seleksi 20 Desember sampai dengan 3 Januari pengumumannya. Kemudian pendaftaran seleksi 21 Desember juga sampai 6 Januari guys. Seleksi administrasi tanggal 21 Desember sampai dengan 11 Januari 2023. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi itu 12 sampai dengan 15 Januari 2023. Catat ya guys, 12 sampai 15 Januari pengumuman hasil seleksi administrasinya. Kemudian ada masa sanggah 16 sampai dengan 18 Januari 2023. Kemudian ada mekanisme jawab sanggah 19 sampai dengan 25 Januari 2023. Pengumuman pasca sanggah 26 sampai dengan 28 Januari 2023. Kemudian nomor 8, pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta 18 sampai 22 Februari 2023. Ini sudah bulan Februari. Dan penarikan data final 23 sampai dengan 24 Februari 2023. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi 25 Februari sampai dengan 1 Maret 2023. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi 2 sampai dengan 7 Maret 2023.
Pelaksanaan seleksi kompetensi 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 27 sampai 29 April ya guys. Kayak ini habis lebaran ya. Pengisian DRH NI PPK 30 April sampai dengan 22 Mei dan terakhir usul penetapan NI PPK 23 Mei sampai dengan 20 Juni 2023. Tata cara pendaftarannya, kalian harus bikin akun di portal sscisnbkn.go.id. Setelah bikin akun, kemudian kalian itu sudah melengkapi data-data juga persyarat upload foto, juga upload KTP ya. Kemudian ini, nextnya adalah pelamar memilih jenis seleksi P3K tenaga teknis pelamar, memilih instansi badan kepegawaian negara, dilanjutkan memilih jenis alokasi kebutuhan, formasi, pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi guys. Jadi pertama kalian bikin akun, yang kedua kalian memilih formasi lah ya, intinya seperti itu. Kemudian setelah itu pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas. Oke, ini yang juga penting. Saya ambil dari katadata.go.id. Pertama, pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Ada instansi yang bajunya harus warna tertentu ya, tapi secara umum pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Oke, yang kedua, kartu tanda penduduk, KTP asli, surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, pencatatan sipil yang masih berlaku. Jelas? Yang ketiga, surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer. Jadi dua, kalau dari sini dijelaskan ada dua ya, boleh ditulis tangan, boleh diketik dengan komputer, ditandatangani dan dibubuhi materai atau materai 10.000 sesuai format. Ini ada dua kalimat nih ya, dibubuhi materai atau materai. Ya, ini gimana tuh? Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum. Transkrip nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum, dan surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar P3K sebagaimana tercantum. Surat pernyataan data dari pelamar sudah ditandatangani dan dibubuhi materai atau materai 10.000 sesuai format. Bagi pelamar penyandang disabilitas ditambah dengan dokumen surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah. Kemudian pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Itu guys pentingnya. Itu yang kadang-kadang buat kita hati-hati ya. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran. Pelamar tidak dapat mengubah data jika sudah mengakhiri proses pendaftaran. Gitu guys, ini saya ambil dari katadata.go.id terkait dengan cara pendaftaran dan informasi jadwal seleksi P3K teknis 2022. Jadi saya upload ini tanggal 5 Januari 2023 video ini. Masih ada kesempatan besok tanggal 6 Januari sampai dengan pukul 23.59. Oke ya guys, semangat buat kalian yang saat ini sedang berusaha menjadi abdi negara ya melalui jalur P3K ya. Tipsnya teliti, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan nanti malah ya tidak lulus administrasi. Semoga teman-teman semuanya yang saat ini sedang berusaha ikut dan mendaftar P3K bisa sukses lolos semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga memberikan informasi dan inspirasi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.